Nah ini buruk sangka kepada Allah. Lalu berdoanya begini, ya Allah, ya, berilah kami rezeki bisa pergi haji 1 kali saja ya Allah. Kenapa kamu ngomong gitu? Karena saya kalau 7 kali tidak mungkin. Lalu kamu minta sama siapa? Apa kamu minta sama zat yang menurut kamu tidak mampu? Ada kekurangan, lemah, atau kamu minta sama zat yang maha sempurna? Ya, saya minta kepada zat yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha kuasa. Terbatas gak kekuasaan? Tidak terbatas. Mustahil gak bagi Allah kalau memberangkatkan kamu setiap tahun sampai ke akhir hayat kamu? Ya kuasa. Yakin gak? Yakin. Kenapa kamu minta seperti itu? Ya. Tapi kan saya minta 1 kali aja nggak dikasih, apalagi 7. Salah kamu. Salah kamu. Ya. Malah ada cerita dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra ali, ketika ada seorang wanita yang nangis-nangis ingin didoakan, pingin punya anak. Ya. Saya pingin punya anak ya Tuan Syekh, 1 saja. Saya udah rumah tangga lama tapi tidak punya anak juga. Lalu Sultan Aulia dikasih kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperlihatkan ke Lauh Mahfud. Seorang wali kutub ya. Ya. Tidak melihat dia punya anak 1. Gak bisa. Ini sih orang perempuan pulang dengan kesedihannya. Dia mikir, minta lagi ke Tuan Syekh. Ya Tuan Syekh, doakan saya, ingin punya anak 2 saja. Kan? Orang yakin itu seperti itu. Kata Tuan Syekh, gurunya, ya enggak juga. Ya, kamu enggak akan dikasih oleh Allah, kasih 2. Ulang lagi. Setelah itu kembali lagi, Tuan Syekh, saya doakan ingin punya anak 3 saja. Ya. Allah. Dan sampai minta banyak. Ya. Sampai minta banyak. Begitu minta banyak dia, lalu Sultan Aulia mengatakan, kamu diijabah oleh Allah. Ya. Karena saking yakin kepada Allah, saking baik sangka kepada Allah, yakin Allah Maha Kuasa. Jadi bukan diturunkan, malah ditingkatkan. Lalu berdoa kepada Allah, pulang dari situ tidak lama kemudian hamil. Punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, Masya Allah. Jadi wanita yang banyak anak. Nah, ingat cerita ya. Di sini tahu kan ada Pak Haji Burhan. Haji Burhan yang sini kan. Nah, setiap hari kan suka ada di sini Haji Burhan. Yang tanyain sama Haji Burhan. Kerjaannya apa? Nangis sama Buya dari dulu. Nah apa? Pingin punya anak sama istrinya. Minta doa, minta air, pingin punya anak. Pingin punya anak. Itu udah berumah tangga udah ya, berapa puluh tahun ya. Masih belum punya anak. Ya. Allah. Nah, setelah itu tidak lama kemudian dikabul oleh Allah, punya anak. Dalam pikirannya punya anak 1. Tapi begitu hamil malah dikasih 2 langsung, laki perempuan. Nah, sekarang udah gede, anaknya udah pesantren. Kembar. Sekaligus. Kembar, kan? Udah lama berdoa kepada Allah Ta'ala minta anak, minta anak 1 tapi malah dikasih 2. Harus yakin kepada Allah Ta'ala. Nah, buruk sangka dan kurang keyakinan kepada Allah itu menghalangi ijabah doa. Ada yang menghalangi ijabah doa. Apa diantaranya? Diantaranya adalah makanan, minuman,
pakaian, tempat tinggal, ya, yang haram. Yang haram. Itu menghalangi ijabah doa. Makanya orang-orang yang ingin diijabah doa, bisnisnya, cari duitnya, kan? Cari rezekinya itu dari awalnya itu sudah betul-betul dipilih. Harus yakin 100% halal. Ya. Yang dimakan, yang diminum, ya. Yang dipakai, tempat, tanah yang kita diami, semuanya harus halal, semuanya harus yakin. Karena rizki yang haram, dikatakan dalam hadis sahih, Nabi mengatakan, ya, artinya meskipun dengan cara yang menurut kebiasaan, dalam keterangan-keterangan dengan cara seperti itu, ya, Allah akan mengabulkan doanya. Di antaranya mengangkat tangan, ya, berdoa dengan merintih, lalu berdoa juga, ya, dalam bepergian, ya, terutama dalam bepergian haji dan umroh. Itu salah satu yang menjadi sebab ijabah doa. Salah satu yang menjadi sebab ijabah doa di waktu sakit. Ini salah satu yang menjadi penyebab ijabah doa. Nah, Nabi mengatakan fa anna yustajabulah. Kalau makanannya haram, pakaiannya haram, wa mat'amhu haram, wa malbasu haram, dan wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin diijabah doanya oleh Allah? Nah, makanya orang-orang yang ingin diijabah doa itu selalu terpilih, yang dimakan terpilih, yang dipakai terpilih, tidak sembarang. Tidak sembarang. Ya. Allah, 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 ya, Allah. Nah, lalu ada yang menjadi faktor penyebab cepat diijabah doa. Apa di antaranya? Di antaranya adalah seringnya berdoa, diulang-ulang, sering berdoa. Lalu di antaranya adalah dalam keadaan suci dari hadas besar, hadas kecil, dari najis. Lalu kalau berdoa itu selalu punya wudhu, ya, selalu bersih. Bahkan dengan wangi-wangian. Karena doa kita dibawa oleh malaikat rahmat, dan malaikat rahmat itu mendekati kita. Di antara yang disenangi itu ketika wangi. Makanya dalam hadis, kan, termasuk bukhur, memakai bukhur, itu kan, kemenyan, ya, agar wangi ketika berdoa, ketika beribadah, ya, itu agar malaikat, ya, merapat kepada kita, senang, ya. Malaikat itu senang kalau kita ini wangi. Ya. Ingat, agama Islam bukan sekedar agama kebenaran, tapi agama Islam agama kebenaran, agama kesucian, agama keterpujian, agama keunggulan, agama keistimewaan, agama kesempurnaan, agama kewangian, agama kesehatan, agama kekuatan, kan? Agama keterdepanan, agama keindahan, kan? Agama kerapihan, agama kebersihan. Itulah Islam. Makanya kalau orang mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, zahirnya, batinnya,
pasti bukan cuma dia menjadi orang yang benar dalam akidahnya, dalam niatnya, dalam pemikirannya, dalam akhlaknya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, tapi juga dia akan menjadi orang yang sehat, yang kuat, yang cerdas, ya, yang terdepan, yang terpuji, yang unggul, yang istimewa, ya, yang sempurna, ya, yang wangi, yang rapi, ya. Ingat, yang bersih. Islam tidak pernah mengajarkan kita menjadi muslim yang membiarkan kotoran nempel di badan kita, di pakaian kita, di tempat, ya, atau membiarkan bau saja. Itu bukan ajaran Islam. Ya, bukan. Atau mengajarkan kusut, mengajarkan tidak rapi, enggak, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam ajaran kerapian. Ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala mengajarkan Islam kepada manusia, geger di muka bumi ini dengan ajaran baru yang begitu indah, dan semua yang memeluk Islam, subhanallah, begitu rapi kebersihannya, begitu bercahaya wajahnya, begitu wangi, rambutnya tidak ada yang kusut, tubuhnya nggak ada yang bau aromanya, kan? Tempatnya, lingkungannya bersih, sehingga di dalam sejarah pasarnya yang Nabi bangun dan para sahabatnya itu sah dipakai sholat. Pasarnya, bayangkan, sahabat pasar, sholat di pasar. Saking apa? Saking bersihnya. Allah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana pasarnya di zaman sahabat Nabi. Di zaman kita pasar itu identik dengan bau, identik dengan kotor, banyak bakteri dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini zaman sahabat. Di zaman Nabi bagaimana pasarnya? Jangan dianggap orang-orang besar, ulama, wali-wali Allah itu kumuh, kusut, dan redun seperti orang gila. Lah, tidak. Ajaran Islam itu indah, sehingga dalam hadis dikatakan oleh Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi kalau kita menjadi muslim, ya, yang bisa melakukan semua perintah Allah dalam seluruh sisinya, maka kita akan menjadi orang yang indah dalam segala hal, bersih dalam segala hal, unggul dalam segala hal, terdepan dalam segala hal, istimewa dalam segala hal. Difahami oleh kita. Sebetulnya kekurangan bukan ada pada ajaran Islam, tapi kekurangan ada pada umat Islam. Artinya kekurangan ada pada diri kita, bukan pada ajaran. Ajarannya sudah sempurna. Lihat aja Quran, lihat aja hadis Nabi. Kekurangan adanya pada kita sebagai muslim, bukan ada pada Islamnya. Dan umat Islam bertengkar, umat Islam saling hasud menghasut, memitnah. Apakah ini ajaran Islam? Bukan. Ingat, yang bertengkar, yang berperang, yang saling menghasut, menghujat, ini adalah umat Islam, bukan Islamnya. Dan kalau Islamnya, jangankan membunuh yang lain, dalam hati saja, dalam hati, ini dalam hati, buruk sangka itu kan dalam hati, tidak diucapkan, sudah dianggap dosa besar. Ini ajarannya. Bagaimana mungkin sebagai muslim membunuh? Bagaimana mungkin sebagai muslim jadi teroris, menteror si A, menteror si B?
Dalam hati saja tidak boleh buruk sangka, tidak boleh benci kepada sesama. Hati setiap muslim itu harus penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Indah alam hatinya, tidak ada hasud, tidak ada dengki, ya, tidak ada kebencian, Masya Allah, kepada siapapun. Permusuhan hanya ditujukan kepada syaitan saja, ya. Itulah muslim, ya. Jadi kekurangan-kekurangan dan kejelekan-kejelekan yang terjadi di umat Islam bukan dari ajaran Islam. Yakinkan itu, yakinkan, yakinkan. Walaupun umat Islam itu sudah dikata dai, ustadz, kiai, tapi ya ketika ya mengutarakan satu pemikiran yang menimbulkan perpecahan, ya, mengeluarkan statement-statement yang menimbulkan permusuhan, nah itu sesungguhnya bukan dari Islamnya, bukan, itu dari pribadinya, hawa nafsunya yang ke depan itu, dan agamanya ngumpet, hawa nafsunya yang ke depan. Bahkan kalau saja akal sehatnya saja yang memimpin, tidak mungkin mengeluarkan statement yang bisa menimbulkan perpecahan, tidak mungkin. Kalau tidak atas nama agama, atas nama apa? Atas nama akal yang sehat. Jadi yang suka menimbulkan perpecahan apa? Adalah bisikan-bisikan setan, lalu dibawa oleh hawa nafsu. Hawa nafsunya ini yang memimpin, akal sehat di belakang, agama ngumpet, ya. Ini yang terjadi, ini yang terjadi, ya. Maka kita harus bersyukur dengan anugerah iman Islam ini, harus bersyukur. Cuma PR kita dalam hidup mengenal Islam secara menyeluruh, mengenal Islam secara menyeluruh dari A sampai Z. Jangan sepotong-sepotong, ya. Terjadi ada muslim yang radikal, maaf, bukan Islam radikal, bukan, muslimnya yang radikal. Ingat, ada bahasa radikalisme, ya. Radikalisme, jadi isme yang radikal, tapi tidak ada, ya, Islam yang radikal, tidak ada. Artinya isme di luar daripada isme, ya, Islam itu. Karena isme Islam semuanya rahmatan lil alamin. Dan setiap rahmat, arti rahmat apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu sifat dalam hati yang melahirkan segala yang terbaik bagi siapapun atau apapun yang disayangi. Sayang nggak sama anak kita? Sayang. Terus yang disuguhkan untuk anak kita yang buruk atau yang terburuk atau yang baik atau yang terbaik? Kalau atas nama sayang, yang terbaik, itulah sayang. Kalau kita berbuat keburukan kepada sesama, artinya tidak ada sayangnya. Kalau kita hasud kepada sesama, berarti tidak ada sayangnya. Kalau kita merendahkan yang lain, berarti tidak ada sayangnya. Kalau kita mau mencelakakan yang lain, berarti tidak ada sayangnya. Kalau kita mau mengungkap kekurangan orang, apalagi langsung terbukti mengungkap kekurangan orang, apalagi di publik, gitu kan, berarti tidak ada sayangnya. Kalau orang sudah tidak ada sayangnya, berarti putus sayangnya. Putus sayangnya namanya putus silaturahmi.
Silah itu nyambung. Rahmi itu rahmat, kasih sayang. Kalau ada hasud, nyambung nggak kasih sayangnya? Kalau ada benci dalam hati kepada siapapun atau apapun, nyambung nggak kasih sayangnya? Ya. Kalau ada keinginan mencelakakan yang lain, membuka aib yang lain, itu kan, nyambung nggak kasih sayangnya? Ya, maka segala keburukan dan kezaliman kepada sesama itu hakikat memutuskan tali silaturahmi. Ya. Itulah yang disebut memutuskan tali silaturahmi, bukan tidak ketemu. Bukan. Saya dari dulu saya bareng, tapi sampai sekarang saya tidak pernah ketemu lagi. Putus tali silaturahmi. Enggak, bukan itu. Karena rahmi itu kasih sayang yang ada dalam hati. Putusnya kasih sayang itu adalah dengan keburukan alam hati kita kepada sesama. Itulah putusnya kasih sayang. Dan pahami oleh kita ini, ya, makna silaturahmi yang hakiki. Silaturahmi bukan ngasih duit. Walaupun boleh jadi dalam satu sisi ini bisa menjadi perpanjangan dari silaturahmi yang ada dalam hati. Silaturahmi bukan ketemu atau bukan salaman. Walaupun mungkin saja ketemu, salaman dan kurang-kurang sebagai perpanjangan dari silaturahmi dalam hati. Silaturahmi adalah menyambungnya kasih sayang dalam hati kepada semua ciptaan Allah yang melahirkan segala tindakan-tindakan, melahirkan niat, melahirkan pemikiran, melahirkan tujuan, melahirkan perbuatan dan ucapan, suguhan-suguhan yang terbaik bagi alam semesta. Ingat, dengan silaturahmi udara dijaga, jangan sampai ya kotor udara ini, apalagi ada bakteri, ada virus. Panah dijaga, ya, air dijaga, ya, api dijaga, masya Allah, dan lingkungan dijaga. Bukan cuma diri saya saja yang dijaga, atau keluarga saya yang dijaga, masyarakat dijaga. Itulah silaturahmi. Ya, sesama manusia kita jaga, binatang kita jaga. Sehingga tidak ada satupun ciptaan Allah yang mendapatkan keburukan dari hati kita. Dari apa? Hati kita. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan ucapan kita, mencaci maki dan sebagainya, berperbuatan kita, nggak ada satupun makhluk. Ibu-ibu banyak yang punya tanaman bunga-bungaan, ada? Suka dicebor, suka diurus. Kenapa? Karena sayang. Itulah sayang. Sayang itu jangankan kepada anak, kepada manusia, hatta kepada binatang, kepada kucing atau kepada burung, kepada apa, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Itulah sayang. Sehingga kita rela tiap pagi nyeboran, lalu kita titip sama anak kita, ya, Mamah mau mesantren dulu. Itu kadenya eta paraban hayam, kade manuk paraban, kade ucing paraban, kade kan marmot kelenci paraban, kade domba, kade eta ceboran kuping gajah, kade. Itu adalah kasih sayang. Itu namanya silaturahmi, menyambungkan kasih sayang. Allah, inilah makna rahmatan lil alamin. Insyaallah, ya. Lalu ada lagi yang menjadi faktor penyebab doa cepat diijabah. Apa? Adalah dengan berbuat kebaikan kepada fakir miskin, ya, kepada orang-orang lemah, kepada anak-anak yatim,
itu menjadi faktor penyebab cepatnya diijabah doa. Dan salah satu lagi faktor penyebab doa cepat diijabah dengan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal diawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat, ya. Sehingga kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, beliau penyusun kitab hikam yang dikaji di mana-mana di muka bumi ini. Beliau mengatakan bahwa doa itu seperti burung, ya, yang punya sayap. Kalau burung itu tidak punya sayap, bisa terbang nggak? Nggak. Doa itu seperti burung yang terbang ke langit sampai ke arasnya Allah. Ya, jika doa itu bersayap, apa sayap doa yang membawa doa itu bisa sampai kepada hadrat Allah Jalla Jalaluhu wahdah? Adalah salawat di permulaan, salawat di akhirnya. Masya Allah. Makanya kita tidak menemukan orang yang mustajab doanya, para wali-wali Allah, kecuali beliau-beliau ini ahli wirid salawat. Banyak salawat kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ada lagi, ya, salah satu faktor penyebab doa ada. Apa? Adalah ketika perut kita dikosongkan, saum, ya, ini faktor penyebab doa. Ada lagi faktor penyebab doa cepat dikabul, ada, ya. Apa diantaranya? Adalah ketika kita berdoa di waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah, ya. Mana contohnya? Setiap habis sholat sebelum merubah posisi, ya. Mana diantaranya? Di dalam sholat, termasuk dalam sujud kita, tasyahud kita, dan dalam sholat, ya. Makanya orang-orang yang ahli doa, sholatnya itu di waktu sujud terutama panjang-panjang. Apa itu? Karena berdoa kepada Allah. Dalam tasyahudnya, tasyahud akhir panjang. Kenapa? Berdoa kepada Allah. Lalu saat istimewa di mana antara tengah malam sampai subuh, itu saat istimewa. Dari subuh sampai terbit matahari juga saat istimewa. Mana lagi saat istimewa? Antara maghrib dan isya itu saat istimewa. Mana lagi saat istimewa? Adalah di hari Jumat, ya, di waktu khotib duduk di antara dua khutbah, itu waktu istimewa. Yang biasa suka banyak yang ngantuk tuh di situ tuh, ya. Di mana saat istimewa? Ketika hari Jumat asar sampai maghrib. Mana lagi waktu istimewa? Ketika hari Rabu dari zuhur sampai asar. Setiap hari Rabu dari zuhur sampai asar, ya. Itu saat istimewa Allah. Ada lagi saat istimewa, ada ketika berdoa berjamaah 40 orang, apalagi lebih, saat istimewa, ya. Ingat, ini kumpulan kita ini, kalau kita berdoa ini istimewa deh. Ada jaminan hadis, ada jaminan hadis. Di mana lagi saat istimewa? Ketika melaksanakan haji atau umrah. Ada lagi saat istimewa ketika tawaf, ketika sa'i, kan? Ketika wukuf di Arafah, ketika mabit di Muzdalifah, ketika mabit di Mina, itu saat ketika melontar jamrah Aqabah, ya, jamrah-jamrah yang lainnya.
Nah, Allah. Dan di tempat-tempat istimewa, ya, berdoa itu seperti di belakang makom Ibrahim, di Multazam. Mudah-mudahan kita bisa berdoa di sana. Ya, di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, di dalam Hijir Ismail, kan? Di Sofa, di Marwah, di saat kita sa'i. Nah, itu tempat-tempat istimewa. Di Raudhah Syarifah, di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tempat-tempat istimewa. Di antaranya Allah. Nah, kita garap ini semua, ya, garap. Ada lagi yang menjadi faktor penyebab doa dikabul? Ada. Cepat dikabul, ya. Apa? Adalah dari lisan, ingat, dari mulut yang tidak pernah dipakai berdosa. Sehingga ada ungkapan ud'ullaha bilisanin la ta'sihi, berdoalah kepada Allah dengan lisan yang tidak didurhakai oleh engkau. Ya, tidak dipakai maksiat kepada Allah. Tapi lisan saya sering maksiat. Nah, kalau begitu, ya, carilah lisan orang-orang yang, ya, menurut sangka berat kita lisannya bersih daripada maksiat. Lisannya orang-orang saleh, bahkan lisannya anak-anak kecil yang belum balik, pinta doanya Allah. Sehingga ada cerita di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, sahibul madhab, ya, Imam Hanafi radhiyallahu ta'ala punya tetangganya tukang mabuk, tidak pernah sholat, hatta sholat Jumat juga tidak. Nah, tapi setiap beres Jumatan itu suka banyak anak-anak keluar dari masjid. Dia itu seneng membagi permen sama anak-anak, ya, kok kumpulin, ya, kasih permen, doakan ya Bapak, doakan. Kata dia sama anak, doakan Bapak, doakan agar selamat mendapatkan ampunan Allah. Dia merasa dia orang berdosa, ya, nggak pernah sholat, kerjaannya mabuk. Meninggal dunia itu tetangganya Imam Abu Hanifah itu. Begitu meninggal dunia, kan, beliau tidak mau menghadiri jenazahnya, tidak mau memandikannya, ya. Setelah dikuburkan oleh tetangganya, ya, karena tahu beliau orang tidak pernah sholat, orang maksiat. Lalu malamnya beliau mimpinya orang soleh itu, kan, berbeda dengan orang yang tukang salah, kan. Ketemu dengan tetangganya itu, ya, begitu dilihat di alam kuburnya ada di tempat yang sangat istimewa, yang luar biasa. Kaget Imam Abu Hanifah. Nah, kenapa engkau kok ada di sini? Ya. Bukankah engkau itu tetangga mama itu? Ya. Iya mama. Semua orang tahu saya orang yang suka meninggalkan sholat, hatta Jumat juga tidak. Tapi kenapa kamu kok seperti ini? Saya diampuni dosa saya oleh Allah. Gara-gara saya didoakan oleh anak-anak kecil yang setiap hari Jumat kalau keluar saya suka bagi permen dan minta doa dari mereka. Allah, ada anak kecil, ya, lisannya tidak pernah berdosa. Orang yang belum balik belum dicatat dosa, kan, orang belum balik hanya dicatat kebaikannya saja. Allah. Nah, ada lagi yang menjadi faktor penyebab ingin cepat diijabah doa. Ada ketika kita banyak memuji kepada Allah dan dalam doa sebelumnya memuji kepada Allah, ya, memuji kepada Allah, ya kan? Akhirnya memuji kepada Allah,
Maka setiap doa diajarkan baca alhamdulillah dulu dan memuji kepada Allah Ta'ala. Ya. Ujungnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Memuji kepada siapa? Pada Allah. Awalnya memuji, akhirnya memuji. Ada lagi ingin cepat diijabah doa? Ada. Apa? Adalah harus berijazah dari orang yang punya mata rantai kepada orang-orang yang doanya dikabul oleh Allah. Makanya ya, dulu kalau doa itu dari guru-guru harus selalu dapat ijazah doa itu. Ya, agar apa? Agar dikabul doanya oleh Allah. Agar dikabul. Kenapa? Karena doanya orang-orang yang sudah dikabul oleh Allah berbeda dengan doanya orang-orang yang belum dikabul. Orang-orang yang belum kenal Allah, yang banyak maksiat kepada Allah. Jadi legalitasnya nggak ada. Tapi yang sudah dikabul oleh Allah berarti kata-katanya semuanya sudah dilegalisir oleh Allah. Walaupun kita bisa bahasa Arab, kan? Usahakan jangan berdoa dengan kalimat saya, kalimat kita, tapi kita minjem dengan kalimatnya para nabi, dengan kalimatnya para wali-wali Allah, kalimatnya orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah, bahkan berijazah, menerima ijazah dari orang-orang ya yang doanya sudah dikabul oleh Allah, atau dia menerima dari gurunya yang sudah dikabul oleh Allah. Nah, itu akan cepat dikabul oleh Allah. Ada seorang wali di Bandung namanya Mama Eyang Rende, Eyang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu ta'ala, yang karomahnya masyhur, sampai Belanda saja ya, segan menghadapi Mama Eyang Rende. Para dalam dulu tunduk kepada Ama Eyang Rende. Kenapa? Kata-katanya saciduh metu saucap nyata. Ama Eyang Rende itu gurunya Mama Gentur, Ama Eyang Rende itu. Gurunya Mama Sanusi Cantayan Sukabumi. Ama Eyang Rende berkata kepada muridnya, yaitu Mbah Mansur Pleret, masyhur juga Mbah Mansur. Buya lagi kecil sering ke sana ziarah, dibawa oleh ayahanda, doanya mustajab. Kata Ama Rende kepada muridnya, Kiai, lamun doa hayang gancang diijabah kudu ti guru anu diijabah. Kajen teuing jang jawokan ai ti guru nu diijabah mah diijabah we. Tapi lamun ti guru anu teu diijabah kajen teuing tina Quran tina hadis euy, kan hese diijabah. Diperlunya ijazah. Nah, saat ini Buya ya sudah mengumpulkan sebahagian doa yang ada dalam Majmu'ul Awrad, kumpulan wirid-wirid di situ. Maka ya saat ini ya Buya mengijazahkan semua doa-doa yang ada dalam Majmu'ul Awrad ini sebagaimana guru-guru Abuya mengijazahkan kepada Abuya. Ucapkan qabiltu ijazataka, saya terima ijazahnya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ini yang maha Buya terima, punya guru dari ayahanda Mama Kiai Haji Ahmad Toha Mustawi ya, Jelegong ya, pada Raksa Bojong. Beliau terima dari gurunya. Di antara gurunya adalah Mama Eyang Cibaduyut, gurunya Mama Rende, pesantren di Ama Cibaduyut, Eyang Muhammad Zarkashi. Ama Eyang Cibabat gurunya ayahanda, Eyang Muhammad Kurdi dan Abu Ya'lon ya, yang masyhur karomahnya. Ama Rende juga gurunya ayahanda, dan ayahanda juga punya guru yang lain
Di antaranya Kiai Ismail tuh, ya di Cirebon, ya masyhur mustajab doanya. Tuh, gurunya Ayahanda. Dan ada lagi guru-guru Ayahanda yang lainnya. Ini dari jalur Ayahanda. Dari jalur guru Buya yang lain, Buya terima dari banyak guru, termasuk dari Said Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah, guru Buya. Termasuk dari jalur Syekh Ismail Al-Yamani almarhum di Makkah, itu guru Buya. Termasuk Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang Darul Hadith, dulu itu guru Buya. Termasuk Al-Habib Salim Asyatiri di Yaman, di Tarim, dan Al-Habib Abdullah bin Syahab, ya, Al-Habib Idrus, itu guru-gurunya Habib Umar bin Hafid yang masyhur itu kan, itu guru Buya. Dari Al-Habib Umar bin Hafid juga. Termasuk dari Syekh Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Qattani di Maroko, ya, yang mana Syekh Abdul Hayy Al-Qattani ayahnya itu guru hadis, ya, yang punya sanad sedunia, masyhur. Itu guru Buya. Buya terima langsung, ketemu langsung. Termasuk guru Buya adalah dari Said Ali Bafaqih Bali Negara dulu. Beliau itu salah satu murid Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Semasa kecil katanya beliau pesantren di Madura, boleh cerita. Itu salah satu guru Buya. Dari Uwa, kakaknya ayah apa, ya, Mama Aceng, itu guru Buya. Dari guru Buya adalah Abu Yahya yang di pesantren Darussurur Cimahi Bandung, itu guru Buya. Nah, Buya terima dari beliau. Dan banyak lagi guru-guru, ya, banyak lagi. Nah, itu yang dimasukkan ke Majmu' Aurad itu hanya sebagian kecil sekali, ya. Karena kalau dituangkan takut nggak dibaca, takut nggak diwiridkan. Segitu juga belum tentu kewiridkan. Dibaca sih mungkin dibaca, ya. Ya, di situ ada doa-doa yang sangat penting, ya. Nah, Buya sudah mengijazahkannya saat ini. Tinggal nanti ada, ya, sedikit praktek, ya, praktek sholat, ya, gerakan-gerakan sholat. Kita rapihkan gerakan sholat itu, ya. Lalu ada praktek wudhu, ya, agar dirapihkan wudhu kita itu, ya. Kenapa? Karena rapihnya sholat dan sempurnanya wudhu itu yang termasuk mendorong kepada dikabulkannya doa, ya. Ingat, itu adalah kerapihan dalam gerakan. Nah, Buya akan kasih contoh sekarang sekaligus ijazah. Contoh, ya. Posisi kaki. Kalau sholat posisi kaki jangan rapat gini. Kalau buka sejajar dengan pundak, jangan terlalu lebar lagi. Kalau terlalu lebar, ya, ini menghabiskan tempat, ya. Yang disebut dibuka renggang bukan terlalu, jangan pakai terlalu, ya. Ya, tapi ya, sekira kalau kita tuh muter tengah geduk, tapi kalau segini muter tengah geduk kan. Nah, posisi di sini. Nah, lalu mata kita memandang ke depan, ke bawah, ke tempat yang mau disujudi. Tempat wajah nanti posisi ke situ, ya. Kita merasa ada di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, ya. Kita sedang curhat kepada Allah, rasa kita terus seperti itu, ya. Lalu ketika kita mengangkat tangan, nah ini yang sempurna nih, ya, bukan begini. Tapi di sini, kalau laki-laki dibuka,
ininya dibuka tapi tidak terlalu lebar. Jangan rempet begini, ya. Buka dikit. Kalau perempuan selalu ketiaknya, kelekna menutup ini. Ya, ini perempuan. Kalau ruku juga begini, nah, gitu kan? Perempuan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki selalu terbuka, kelekna. Nah, lihat. Allahu Akbar. Taruh di sini. Ini sisakan 2 ramo. Ininya gini, kan? Di bawah dada, di atas pusar. Jangan di sini. Atau jangan di dada begini, jangan. Cara mengangkat jangan begini. Jangan begini. Allahu Akbar, jangan. Atau ke sini, jangan. Atau ke sini, jangan. Ya. Jangan. Tapi sini. Allah di sini. Nah, ini gini dah, penting. Allahu Akbar. Tangan menghadap ke Ka'bah, wajah ke Ka'bah, dada ke Ka'bah. Ini ke Ka'bah sana. Allahu Akbar. Taruh di sini. Ya. Allahu Akbar. Lihat ruku. Taruh sini, tekan. Ini sikut jangan diginikan, jangan. Tapi ancegkeun. Ya. Mata memandang ke ujung. Ujung naon? Ya, jempol. Ini ke sini, ya. Punggung rata. Jangan begini. Jangan. Ya, ini. Ini tekan. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Taruh lagi kayak pertama. Sami Allah. Kan Sami Allah. Atau Sami Allah. Sini. Jangan. Sami Allah. Ulang. Ya. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Taruh. Jangan dikupat kapit. Jangan. Taruh lagi di sini. Ya. Lalu ketika sujud, jangan merubah kaki. Sudah di situ aja. Berubah gimana? Jangan. Apalagi kalau kayak pencak. Jangan. Ya. Tetap seperti itu. Cara sujud, jangan menaruh tangan duluan. Ini berbahaya. Kalau tangan lumpuh, bisa disusut irung, sajan tower tah seepos. Ya, tapi lutut dulu. Ya. Lutut dulu. Ya. Baru setelah lutut, tangan. Tangan ini ujung jarinya kudu pas dina pundak. Ya. Tuh. Lalu ditaruhlah jidat kita. Tarang urang antelkeun pangambung. Ini jari jemari tangan terbuka dikit. Ini ketek kelek buka kecuali perempuan. Tertutup. Ini nah dikiekeun. Tidak boleh begini. Tidak boleh. Nah, siga bangkong. Ulah. Nah, gitu. Ya, kalau duduk begini. Ya, si posisi duduk begini. Ancegeun nu katuhu kieukeun. Yang ngadeg we wayahna. Pengker teh tinggal. Ya. Ya. Bukan begini, bukan. Tapi ini begini posisinya. Nanti dalam tasyahud awal juga begini. Duduk antara dua sujud begini. Ya. Kalau duduk tasyahud akhir begini. Dalam sujud siramo kedah nikel. Nah, salah nikel. Tekengeng kieu. Ya.
tapi kedah kieu. Ya. Kalau tinggal teu. Nah, jadi tinggal begini tuh kalau duduk tuh antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Kalau mau berdiri ya begini caranya berdiri tuh. Nah begini itu yang lebih utama. Boleh begini tapi tidak utama. Nah, begini dulu tuh barulah kita berdiri. Nah, taruh. Kalau bukan dari tasyahud awal, jangan diangkat tak lagi tangan. Allahu Akbar, jangan. Tapi langsung begini kalau dari sujud. Kecuali dari tasyahud awal, angkatlah tangan. Ya, kalau dari tasyahud awal. Paham? Kalau dalam salam ya. Nah, dalam tasyahud ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah telunjuk dikitukeun. Dari pertama sudah begini. Iya telunjuk ke bawah. Sudah begini. Posisi tangan dikepalkan anu katuhu teh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini isyarat kepada tauhidnya Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kan? Nah, di sini ada dua madhab. Madhab Imam Syafi'i satu kali menggerakkan sampai salam. Madhab yang lain ini digerak-gerak. Itu, ya. Nah, jadi digerak-gerak. Nggak masalah, nggak masalah. Kalau kita taklid kepada imam yang lain nggak masalah. Ya. Nah, ketika kita sudah Muhammad Rasulullah mau baca salawat, lihatlah ujung telunjuk kita direret kunaon ku soca urang. Dugi ka beres. Ya. Dugi ka Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, kalau mengucapkan salam dan meliriknya wajah harus begini. Assalamualaikum, tetap wajah ke depan. Assalamualaikum warahmatullah, baru melirik kanan. Jangan dengan dadanya. Nah, jangan. Dada harus tetap ke kiblat, nanti batal salat. Ya. Lalu kedepankan lagi. Assalamualaikum warahmatullah, baru ke kiri. Ya. Paham? Nah, paham? Itu tata cara salat. Ada dalam sekarang wudu. Jang aya baskom henteu. Satu praktek wudu aya teu aya mana sok aya diajar praktek wudu ya. Wudu sempurna ya, dan wudu tidak diperbolehkan memubadzirkan air, membuang air. Ini banyak kesalahan besar adalah menghambur-hamburkan air. Keran dibuka, air dibuang, pakai listrik, bayar listriknya, buang airnya sia-sia tanpa ada niat yang jelas, yang baik. Ya, dibuka. Padahal yang dibutuhkan adalah untuk membasuh anggota wudhu. Kalau diukur, ditimbang, lebih banyak yang dibuangnya ketimbang yang dipakainya. Itu tidak benar. Yang benar buka tutup keran itu, ambil dikit, ya, tutup lagi, gunakan dulu, itu aman.
Nanti buka lagi, dikit lagi, gunakan lagi, ya kan? Tutup dulu sebelum kita menggunakan air ini, tutup dulu. Harus seperti itu. Ya, apalagi di air yang merupakan wakaf. Ya, jangan sembarangan kita menggunakan air dalam wudhu. Ingat, salah satu wudhu yang tidak benar, ingat, adalah seperti itu. Dan wudhu kalau tidak benar akan berpengaruh kepada sholat, akan berpengaruh. Ingat, akan berpengaruh kepada doa. Doanya sulit diijabah. Kenapa? Wudhunya gak benar. Dia menghambur-hamburkan air tanpa ada niat yang mulia. Untuk apa dihambur-hamburkan? Nah, ini terjadi, ya. Hati-hati, kita sedang belajar, diijazahkan wudhunya. Kalau Buya kan dari kecil ijazah bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara gerakan sholat yang benar. Ya, anak-anak santri begitu masuk harus diajarkan dulu gerakannya seperti ini. Karena kalau dibiasakan jorok, walaupun jadi kiai besar, ingat, tetap dia akan jorok. Tetap akan jorok. Jangankan wudhu, jangankan gerakan sholat, makan saja kalau dididik dari awalnya tidak benar, ya, itu akan nempel. Geus kolot, geus aki-aki, daharna rametek keneh. Remeh teh ieu teh rezeki. Bisa nyeun remeh henteu tanu jadi saboboko teh ieu tina remeh hiji dikumpulkeun jadi saboboko. Urang teu bisa nyieun, tapi ku urang disia-siakeun. Disimpen dina piring sawareh. Padahal di kana hadis disebutkan al barakat fil baqiyat. Keberkahan itu ada di sisa. Ini ulama mengatakan al barakat fil baqiyat. Keberkahan itu ada di sisa. Yang dimakannya yang tidak ada barokahnya. Yang barokahnya dibuang sia-sia. Dimakanlah sama tikus, akhirnya tikusnya tikus yang barokah. Makanya tikus-tikus sekarang besar-besar, kucing pun tidak berani menghadapi tikus sekarang. Tikus dulu kecil-kecil itu jadi santapan kucing, ya. Kenapa sekarang kucing takut? Karena tikusnya tikus barokah. Kenapa tikus barokah? Suka memakan bekas-bekas manusia yang dibuang oleh manusia dengan sia-sia. Allah, ya, ya. Catat nih, ya. Nah, makan aja belum bisa. Minum biarkan sebagian, makan biarkan sebagian. Dikemanakan? Kalau ada tujuan, saya memang sebagian untuk ayam, nggak masalah. Nanti mau diminum lagi nggak masalah. Tapi kalau sengaja dibuang, itu bukan ajaran Islam. Inilah yang menjadi pemborosan, akhirnya perlu biaya yang banyak, sebetulnya tidak perlu banyak. Kenapa perlu banyak? Gitu kan? Karena ini akan dibuang dengan sia-sia sebetulnya. Ya, coba kalau kita belajar qanaah, belajar secukupnya, insya Allah tidak akan banyak stres, tidak membutuhkan uang yang banyak. Kenapa? Hidup saya memang secukupnya. Ya, saya tidak perlu beli baju lagi, kok masih ada baju. Kan? Saya tidak perlu beli itu beli ini, masih ada, kan? Kalau secukupnya. Kenapa banyak orang yang stres? Karena dia sendiri melakukan garapan-garapan yang akhirnya menjadikan dia stres. Di antaranya tidak adanya sifat qanaah. Apa qanaah? Adalah hidup sederhana, ya, apa adanya, inilah saya, ya. Nah, mari kita ya praktek wudu. Ya, lihat praktek wudu, ya. Allah, wudu itu disunnahkan bersihkan dulu tangan, ya. Mensyukuri, ingat nikmat air yang bersih,
syukur kepada Allah. Bersihkan tangan ini. Sehingga air yang digunakan yang di telapak tangan aman dari penyakit ketika digunakan. Pakai membasuh anggota, ya. Nah, 3 kali ini ya. Kali bersihkan tangan itu karena mau digunakan ini. Islam mengajarkan kesehatan dari pangkalnya, nah, sehingga disunahkan kuku tidak boleh dikukut kan, supaya bersih, nah, sebelum makan cuci tangan, bukan setelah makan saja. Nah, lalu kita bersihkan setelah ini. Bersihkan mulut, gigi, ya, sunnahnya pakai siwak, ya, Buya nggak bawa di rumah, dan hidung, bisa satu gini, mulut dan hidung, ya, dan juga bisa mulut, hidung, mulut dulu, ya, ini kan sudah bersih tangan, ya. 3 kali. Lalu kita niat, ya. Nah, niat dalam hati, ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, semua niat ibadah sunnah diucapkan, dapat pahala lagi. Tapi pokoknya dalam hati. Nawaitul wudu'a fardhulillahi ta'ala, ya. Nah, dari atas dulu, digosok-gosok. Dua kali. Gosok-gosok supaya daki hilang, kulit mati, semuanya terangkat, sehingga kulit itu akan bersih, sehat, berseri-seri. Lalu digoyang karena di sini ada saraf. Jangan menunggu bengok heula. Sudah dibongok terus katanya harus di. Nah, coba kalau wudunya benar. Ini digoyang, saraf ini hidup. Coba 5 kali sehari. Aman dari ancaman naon tadi teh? Bengok itu kan. Bengok sebelah, gitu kan? Nah, tangan. Ditekan, ya. Ditekan. Dengan sikutnya, lebihkan, sunnah. Nah, dibersihkan. Ini digini diremas. Saraf-sarafnya akan jalan. Peredaran darah juga akan jalan bagus. Ya, daki kulit mati terangkat, ya, sehingga tangan yang sangat penting dalam kehidupan tetap akan terjaga sehat dan kuat. Kita berdoa, minta kepada Allah, ya, wajah kita akan agar dikasih cahaya oleh Allah nanti dikubur di akhirat. Tangan kita juga agar nanti bisa menangkap buku, ya, catatan amal dengan sebelah kanan. Ya, berapa kali tuh? Ya, 3 kali. Sekarang kiri. Sehingga muslim itu tidak dikhawatirkan
bersentuhan dengan siapapun, kan? Apalagi dengan keluarga, tidak dikhawatirkan ada penyakit di situ. Wudunya seperti ini kok. 5 kali, orang kafir tidak pernah membersihkan. 5 kali sehari. Paling mandi doang. Tapi muslim di luar mandi. Ya. Masya Allah. Ya, kan? Nah, mengusap kepala sunnahnya itu semuanya. Sunnahnya. Nah, gini caranya. Ditekan. Ya, inti diremas, ditekan ke belakang sehingga saraf-sarafnya jalan. Tekankan lagi ke depan. Bukan cuma membasahi, tapi ini menghidupkan saraf sini. Subhanallah. Ya. 3 kali. Minta kepada Allah agar diharamkan ya terhadap api neraka. Minta kepada Allah. Rambut kita, kulitnya. Ya. Sekarang apa? Ya, klik kuping. Sekarang. Di kuping itu ada saraf-saraf, sehingga ada praktek dokter itu harus di benyengan kuping itu. Kata kolot masuk dijewer. Bersihkan semuanya, ini kan, begitu kan, bersihkan ininya semuanya. Subhanallah. Hidup ini sarafnya. Kita minta agar telinga kita, pendengaran kita termasuk yang mendengar kepada seruan Allah, kepada firman Allah ya, dengan penuh penerimaan dan ridha. 3 kali ya. Nah, sudah. Adapun ini mengusap apa? Penuh. Nah, ini Imam Ghazali menganggap bagus. Apa? Karena apa? Di antaranya ini leher ini ada saraf yang harus terjaga, harus selalu sehat. Mungkin terkena debu-debu yang kotor, bawa bakteri. Kalau nempel di sini, mungkin ke rambut dulu, lalu turun, dibawa dengan keringat ke sini, sehingga bakteri bisa nempel di sini. Ya. Nah, caranya tiap wudhu bersihkan sambil diurut-urut. Geramanga. Ya. Salah satu fungsinya seperti itu. Baru kita ke kaki. Tuh. Dari atas dulu di sini. Nah, ini dibersihkan. Ya, semuanya dengan ini. Dibersihkan. Kalau kita posisinya seperti ini dengan ini kelingking, enak kan, ditarik ya, enak kan. Ada totok sekarang, ada kan? Coba kalau ditotoknya sambil wudhu begini, sesuai dengan yang disunnahkan, ditarik ini. Jadi si saraf-saraf di sini sudah ditotok terus 5 kali sehari. Subhanallah. Ke sini itu sunnah sampai di sini. Minta kepada Allah agar kaki kita diteguhkan di atas shiratal mustaqim. Minta kepada Allah ya. Sekarang yang kiri.
Jadi wudhu itu cukup asal ada air yang mengalir, ngalir mereh. Tidak sah wudhu dengan lap, puasa lap, karena tidak ada air yang mengalir. Kalau begini, walaupun sedikit, tapi ada air yang mengalir. Sudah. Inilah wudhu yang sempurna. Ya. Terus kita berdoa kepada Allah menghadap kiblat, dan afdalnya wudhu menghadap kiblat. Ya. Itu salah satu faktor penyebab ijabah doa. Ibu ya ijazahkan praktek sholat yang tadi dan praktek wudhu, ijazah kepada semuanya. Ucapkan saya terima ijazahnya. Subhanallah. Ya. Walaupun pesantren hanya 2 hari, insya Allah dapat ilmu yang manfaat. Dan selesai. Sekarang materi yang sudah sudah tercantum ya materi-materinya, walaupun tidak sempurna, karena kalau sempurna ya harus mondok lebih lama lagi ya. Mudah-mudahan aja bisa nanti pesantren lagi gitu kan. Nah ya, lalu sekarang pagi-pagi ini kita dulu, minum dulu. Lihat jam berapa sekarang? 6:30 jam. Nah sekarang jam 7:30, bukan, jam 7:30 kita dibawa jalan-jalan sedikit sambil olahraga, tapi jalan-jalan gitu. Tabuh 7? Gak boleh. Tabuh 7 sekarang ngopi dulu, langsung siap sebelum sarapan kita berangkat. Gak apa-apa, pakai sarung juga gak apa-apa, pakai celana gak apa-apa, silakan, bebas ya. Kita olahraga santai, jalan-jalan sama Buya sambil lihat keliling, cerita tentang pesantren ini ya. Lalu setelah itu kembali lagi sarapan. Setelah sarapan menunggu nyonyanya yang punya nyonya ya. Nanti dipercepat Pak Endang, kita penutupan kalau bisa jam 11 sudah selesai semuanya. Jam 11 itu sebelum zuhur udah selesai semuanya ya. Jadi kepada ibu-ibu ya, sudah selesai semuanya. Itu keinginan Buya ya. Nanti materinya dengan ibu-ibu ya, jam 9 itu sudah kita mulai kasih materi rumah tangga mawaddah sakinah warahmah ya. Sebentar doa penutup, selesai. Itu keinginan Buya. Jadi sehingga jam 11 itu kita semuanya sudah bisa kembali ke tempat masing-masing ya. Dan persiapkan sertifikat dari sekarang ya. Nah sekian yang bisa Buya sampaikan. Silahkan ngopi dengan ibu-ibu, bagus, nanti dengan ibu-ibu ya. Ijazah Fatihah nanti dengan ibu-ibu semuanya ya. Dan ada doa-doa khusus untuk ketentraman dalam rumah tangga ya. Insya Allah nanti Buya akan ijazahkan sama ibu-ibunya, sama suami-suaminya. Sekarang silahkan ngopi. Setelah ngopi langsung kita turun ke depan ya. Kita jalan-jalan. Buya nunggu di sana di bawah di serambi rumah insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.